Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Solusi 88 Kreatif yang selalu memberikan ide-ide kreatif. Nah, kali ini teman-teman, saya akan memberikan tips yang sangat mudah, simple, dan cepat untuk mengatasi panci yang gosong atau kena langas kalau kita masak pakai api kayu atau menggunakan kompor darurat dari tisu dan minyak goreng. Tentunya yang sering gosong itu selain panci biasanya kuali dan sangat tidak enak sekali dipandang, apalagi digantungkan di dapur kita. Nah, bagaimana tipsnya agar gampang untuk melepaskan noda hitam di panci atau di wajan? Itu sangat simpel sekali. Teman-teman langsung siapkan saja garam halus ya. Tentunya kita pakai bahan-bahan dapur yang sudah ada, tidak perlu untuk membeli di warung ya, tidak perlu mengeluarkan uang. Taburkan garam 1 sendok ya di atas panci yang gosong atau yang hitam ya, secara merata. Taruh garam tadi ya, secara merata. Kemudian berikan baking powder kalau ada. Kalau teman-teman ada, kalau tidak ada nggak usah dikasih, cukup garam saja dikasih. Kalau ada lebih bagus. Ya. Kemudian teman-teman tuangkan sabun pencuci piring Mama Lemon atau Sunlight. Itu bebas mau pakai yang mana, secukupnya di atas panci tersebut ya. Nah, di panci atau di wajan. Kemudian tutup pakai tisu. Nah, tutup pakai tisu ya, yang gosong tadi. Kemudian teman-teman tumpahkan cuka makan atau cuka putih di atas tisu ya, agak sedikit membasah. Ini sangat efektif teman-teman ya. Tuh. Nah, diamkan saja. Teman-teman diamkan ya. Bisa diamkan dalam waktu 5 menit, 10 menit, ataupun 15 menit. Jadi tinggalkan saja. Nanti kalau teman-teman masih ada pekerjaan, ya lakukan dulu pekerjaan lain, tinggalkan saja dulu ya, biar dia meresap. Cuka makan ya bercampur dengan Sunlight, garam, dan baking soda. Jadi bahan-bahan dapur tersebut bercampur, dan itulah mempunyai kekuatan ketika dikombinasikan untuk membersihkan langas atau panci yang hitam atau wajan yang hitam. Dan ini bukan hanya wajan dan panci, bahkan bisa membersihkan noda-noda yang memandal di keramik dapur pun bisa ya, baik dari bahan keramik, lantai ya, porselen, semua bisa. Jadi bahan yang dari aluminium, kuningan, besi, bahan tadi semuanya bisa. Jadi bukan hanya berlaku untuk aluminium panci dan juga kuali. Yang berbahan dari logam pun bisa, kuningan bisa, stainless steel bisa, dan ini semuanya bisa. Nah, ini kita tidak lama, hanya berapa menit saja ya. Kalau teman-teman mau lebih efektif, kalau bisa di 10 menit sampai 15 menit tinggalkan. Kalau ini kita ya hanya keterbatasan waktu untuk konten, jangan terlalu lama, hanya di sekitar 2 menitan. Langsung kita eksekusi ya. Langsung saja ini kita mulai eksekusi. Eksekusinya menggunakan apa? Kita menggunakan kawat ya, pencuci piring. Ini saya tinggal kecil nih kawatnya ya. Kawat pencuci piring tinggal digosokkan saja
sebentar ya, langsung kita praktekkan. Ini tisu ya, langsung kita angkat saja tisu yang sudah kita tumpahi tadi dengan baking powder, kita angkat ya, langsung kita gosokkan dulu sini ya, yang bekas tisu tadi ini teman-teman ya, supaya cuka dan ini tadi langsung bereaksi ya, dan ini efektif teman-teman. Dia tidak perlu lama-lama, kita tidak perlu gosok sampai membuat kita capek, enggak ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih efektif, kalau bisa ini kita kan hanya 1 menit 2 menit ya, kalau bisa 10 menit sampai 15 menit. Tinggalkan saja dulu biar dia meresap, barulah teman-teman eksekusi pakai ya kawat pencuci piring. Ini langsung kita eksekusi ya, langsung eksekusi. Jadi gosoknya itu tidak perlu pakai otot, gosok itu hanya sekadar gosok saja ya, sebetulnya tanpa digosok pun dia langsung bersih. Jadi gosoknya itu hanya sekadar saja, tidak menguras tenaga ya, energi tidak, jadi hanya sekadar saja untuk melepaskan kotoran. Terus kalau disemprot pakai air yang itu tanpa digosok pun bisa ya. Jadi kotoran itu sebentar saja langsung selesai. Nah, ini hasilnya ya. Panci langsung kinclong lagi. Yang tadinya hitam ya sudah balik bersih, mengkilat ya, seperti baru lagi. Nah, ingat ini hanya bukan hanya untuk panci saja yang dari bahan aluminium. Panci atau wajan ini juga bisa digunakan untuk bahan lainnya seperti dari kuningan, besi, logam lainnya, stainless steel, dan juga keramik maupun marmer dan porselen. Jadi bahan tadi yang saya campurkan tadi semua serba bisa. Bahkan bahan dari plastik pun bisa digunakan. Jadi itu serba bisa bahan itu ya. Jadi teman-teman jangan terpaku bukan hanya untuk panci dan wajan, tetapi ya untuk bahan yang lain pun semuanya bisa. Ya itu saja edukasi yang saya berikan, semoga bermanfaat dan silakan coba ya. Jangan lupa dibantu subscribe channel saya agar channel cepat berkembang, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.